Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Bertemu dengan saya, Karinda Barlita. Video kali ini mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 CGP Angkatan 9, yaitu mengenai praktik supervisi coaching. Video kali ini saya tidak sendiri, tapi saya berkolaborasi bersama kelompok saya, yaitu kelompok 4. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, video kali ini saya tidak sendiri, tapi kami bekerja secara berkolaborasi sebagai kelompok, di mana untuk kali ini kelompok 4 ini terdiri atas saya sendiri, Karinda Barlita, berperan sebagai supervisor. Yang kedua ada Bapak Edwin Aldrin sebagai coach, dan yang ketiga ada Ibu Indriani Dia sebagai coachee. Adapun alur praktik percakapan coaching pada video ini adalah peserta A sebagai supervisor, yaitu saya, Karinda Barlita, di mana nanti pertama tahap 1 supervisor akan melakukan percakapan pra-supervisi kepada coach. Kemudian nanti setelahnya supervisor juga akan melakukan percakapan pasca supervisi kepada coach. Kemudian ketika coach melakukan percakapan coaching kepada coachee, supervisor mengamati apa yang dilakukan oleh coach terhadap coachee, dan coach tentunya melakukan coaching kepada peserta menggunakan tirta, rasa, dan kompetensi coaching, dan coachee menyampaikan topik terkait target pribadinya. Pada praktik coaching ini yang akan dinilai adalah pengamatnya atau supervisor, sehingga tahapan supervisor yang harus diperhatikan yang pertama adalah percakapan pra-supervisi, kedua supervisi percakapan coaching, dan yang ketiga adalah percakapan pasca supervisi. Dalam tahapan pertama, yaitu pra-supervisi, yang harus dilakukan supervisor adalah 1. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. 2. Menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. 3. Menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Dalam tahapan supervisi percakapan coaching, yang dilakukan supervisor adalah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Pada tahapan pasca supervisi yang dilakukan supervisor, yang pertama menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Dan yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Bagaimana praktiknya? Selamat menyaksikan. Pagi Pak Edwin. Selamat pagi. Sehat. Oke. Tujuannya Pak Edwin kesini kan mau minta saya jadi supervisor ya? Iya Ibu, maaf ya barangkali Ibu berkenan. Oh sangat berkenan. Saya senang kalau disuruh ngemat-ngematnya karena hobi saya emang kepo. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Oke, terima kasih kalau seperti itu. Oke. Meskipun misalnya saya sudah tahu, tapi boleh diungkapkan lagi supaya kita persepsinya sama nih. Siap. Nah, tujuan Pak Edwin coaching ini nanti seperti apa tujuannya? Ya baik, yang pertama tujuannya tentu saja memfasilitasi coaching, tetapi dari coaching ini sebetulnya ada hal yang ingin saya tingkatkan terkait kompetensi inti coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach. Dari 3 kompetensi inti itu, yang misalkan yang pertama kan seperti mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memperdayakan coaching. Saya ada peningkatan di salah satu. Berarti kan kalau tadi
indikator atau instrumen penilaian. Betul. Nah, jadi nanti ketika Pak Edwin coaching, mohon izin, berarti saya akan mengamati Pak Edwin, dan supaya Pak Edwin tahu apa saja yang akan diamati. Nah, ini rubrik untuk percakapan coaching tadi. Betul, seperti yang tadi Pak Edwin bilang ya, ada 3 indikator. Yang pertama mendengarkan aktif, skalanya 1 sampai 4 ya Pak. Baik. Nah, nanti misalnya Bapak ngajarnya di sini nih, kalau misalnya Bapak selama mendengarkan dari coaching itu tidak ada judgement sama sekali, tidak asumsi, dan dapat menangkap si emosi coaching, nah berarti nanti saya di catatan saya tuh mendengarkan aktifnya 4 sempurna gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, pertanyaan berbobot 4 itu jika setiap pertanyaan yang Bapak ajukan ke coaching itu merupakan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan itu berasal dari hasil mendengarkan dari si coaching. Nah, yang ketiga, memberdayakan coaching itu saya akan kasih nilai sempurna jika Bapak bisa membantu bahkan membuat rencana aksi secara spesifik, tapi tidak memberitahukan solusinya, tapi justru mendorong ide dari coaching pada saat diminta. Nah, jadi nanti ini adalah rubrik penilaian yang akan saya gunakan selama mengamati percakapan coaching Pak Edwin. Ada yang ditanyakan? Saya paham? Saya kira jelas cukup untuk rubriknya. Oke, nah kalau sudah paham nih dari 3 kriteria penilaian ini, kompetensi mana aja yang mau Bapak kembangkan nanti selama proses coaching? Selama saya melakukan coaching beberapa akhir ini, saya melihat bahwa saya perlu peningkatan dalam salah satu kompetensi coach yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu terkait dengan memberdayakan coaching. Boleh tahu alasannya kenapa memilih kompetensi itu? Ya, kalau kita lihat dari memberdayakan coaching itu salah satu indikatornya adalah membantu membuat rencana aksi dan mendorong ide. Kadang-kadang kita dalam pelaksanaan coaching itu sering pancing gitu, jadi malah kita yang ngasih ide, bukannya coach yang membuat gagasan atau ide tersebut menjadi sebuah pemecahan masalah atau solusi dari yang. Oke. Nah, rencananya nanti supaya target Pak Edwin ini tercapai, supaya memberdayakan coaching ini berhasil, rencana ketika coaching ada tips-tipsnya nggak? Ya, akan menahan diri tentu saja. Menahan diri ya. Stop, itu saya akan menggunakan kesadaran penuh yang pertama itu saya dengarkan, saya cari kata kuncinya apa, kemudian jangan sampai terpancing memberikan apa pemikiran saya, solusi dari pemikiran saya, tetapi membiarkan kunci itu menggali informasi, menggali ide berdasarkan ucapan sendiri. Oke, berarti kalau lebih spesifik yang bisa saya ambil Pak Edwin dari 3 kriteria ini, spesifiknya ingin saya mengamati di bagian memberdayakan coach saja. Betul. Oke, siap. Kemudian kalau indikator keberhasilannya apa? Ketika misalnya, saya sudah berhasil nih memberdayakan coaching, menurut Pak Edwin indikator keberhasilannya apa? Nah, indikatornya tentu saja saya akan susah. Jadi inilah mungkin yang saya mohon bantuan dari Ibu, dari hasil Ibu catat apakah memang saya sudah mencapai nilai terbaik untuk bagian yang itu. Jika memang tidak, nanti mohon arahannya di sebelah mana saya akan memperbaiki. Oke, siap. Berarti nanti saya akan mencatat dan melihat, kemudian mendengar bagaimana proses coaching yang dilakukan Pak Edwin terhadap coachingnya. Oke, sudah siap untuk proses coaching? Harus. Oke, let's go. Yuk kita coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Edwin, sehat Pak? Alhamdulillah. Silakan dulu. Iya, terima kasih. Sorry. Dan Windri. Alhamdulillah. Baik Bu Indri, di coaching kita kali ini kita kedatangan kamu Bu Indri ini kebetulan akan melakukan supervisi terkait dengan perkembangan proses coaching kita. Jadi ya santai saja lah ya dong. Iya. Seperti biasa. Iya. Anggap aja sih nggak ada ya. Ya. Mohon bantuannya. Nggak apa-apa. Oke Bu Indri, sekarang jadwal selanjutnya dari beberapa pertemuan agenda coaching kita. Untuk hari ini apa yang ingin sampaikan di agenda coaching? Iya, Pak. Jadi gini Pak, kalau yang kemarin kan coaching kita yang kemarin tentang siswa ya. Sekarang agak geser nih Pak. Jadi ke teman sejawat, ke sesama guru gitu. Jadi kompleks banget sebenarnya ya.
permasalahan di sekolah yang mudah-mudahan ini hanya ada di sekolah saya gitu ya. Jangan ada di sekolah lain, jangan ada dialami sama teman-teman yang lain lah. Oke, Saya baik. aja, cukup saya aja. Aduh, kayaknya ini agak berat ya, tapi dari prolog permasalahannya sudah apa ya, sudah berarti ya, guru. Iya, betul Dan Pak, akan betul. jawab. Oke, jadi untuk tujuan kucingnya sendiri apa yang dimaksudkan? Iya, makanya saya juga milih Pak Edwin untuk jadi coach saya kali ini. Karena kemarin saya juga dengar dari cerita teman yang kasusnya nggak beda jauh dengan saya, dan itu di coach juga sama Bapak. Gosip kayaknya. Bu. Bener Pak, jadi ini Pak testimoni asli ini Pak ya. Nice. Jadi kata teman, udah Pak Edwin aja enak orangnya gitu. Jadi saya pikir ya saya sih butuh apa ya, pencerahan barangkali karena saya berpikir siapa nih saya cerita gitu kan. Kalau ke orang rumah nggak mungkin karena bukan di dunia pendidikan gitu ya, khawatirnya nggak match gitu dengan apa yang akan saya ceritakan gitu. Makanya saya sih berharap ada pencerahan, ada mungkin ada masukan dari Bapak selaku coach saya hari ini. Jadi tujuannya untuk apa nih dari permasalahannya, saya masih belum terlihat jelas buat saya. Oke. Saya pengen nanti mudah-mudahan Bapak bisa bantu saya untuk kasih gambaran bagaimana saya harus bersikap kepada teman saya itu, atau mungkin memang dari kasus yang akan saya ceritakan memang itu adanya salahnya ada di saya barangkali gitu. Jadi kan kita nggak bisa melihat diri kita sebetulnya ya Pak, kita perlu orang lain untuk menilai diri kita gitu ya. Jadi saya juga berharap Bapak nanti bisa bantu saya untuk melihat dari sudut pandang Bapak gitu selaku coach gitu. Siap. Ya, berarti sudah saya bisa temukan kata kuncinya. Ibu ingin mengetahui bagaimana saya bersikap dan ingin mengetahui sejauh mana sikap saya selama ini, apakah memang sudah berada di koridor yang tepat atau memang ada pandangan lain terkait dengan sikap ibu yang sudah lakukan selama ini. Iya. Kita mulai masuk ke permasalahannya. Silakan mau mulai cerita. Jadi ini bukan gibah ya Pak, untuk nggak ada orang nih. Dianggap tidak ada orang ya. Menurut permintaan beliau tadi. Siap. Jadi gini Pak, saya tuh saya kan lagi pegang BK ya. BK di sekolah. Memang saya awalnya kan ngajar juga nih mapel bahasa asing gitu ya. Nah kemudian kami di BK itu ada 3 orang Pak, 2 orang gurunya dan 1 orang koordinator. Nah kebetulan ya qadarullah koordinatornya itu meninggal di tahun lalu gitu ya. Jadi di awal tahun ajaran kemarin saya diamanahi oleh kepala sekolah untuk menggantikan posisi beliau gitu ya. Iya betul, ada program manajemen di mana ya bukan maunya saya juga, saya nggak pernah minta untuk jadi koordinator apapun gitu, termasuk koordinator BK. Bahkan kalau boleh dibilang ya memang keilmuan saya mungkin di BK juga baru sedikit gitu, belum sebanyak yang 2 orang ini gitu. Cuman karena mungkin di posisi kepegawaian lah ya, mereka masih muda-muda gitu, di umurnya juga, di usianya juga adik kelas saya gitu ya, sehingga kepala sekolah menugaskan saya untuk menjadi koordinator mereka gitu kan. Nah yang menjadi permasalahan buat saya adalah dari 3 ini saya merasa ada nggak kompak nih Pak gitu, ada nggak kompak dengan 1 orang ini gitu. Yang satunya sih oke, dia selalu support lah ya, kita di BK punya program gitu kan. Nah, itu program-program kita berjalannya baik lah, progresnya juga baik gitu. Cuman yang satu ini kok agak susah ya diajak kerjasama, diajak kolaborasi gitu. Jadi saya pikir ini kenapa sih gitu ya. Saya juga mengaca diri, saya di situ sebagai koordinator baru kan gitu, sementara mereka katakanlah sudah lama. Walaupun saya di sekolah itu sudah lama sebelumnya tapi mengajar mapel kan gitu. Jadi sekarang saya pegang 2 nih Pak.
mapelnya iya, megang kelas iya, dan di koordinator BK iya. Nah, makanya saya bingungnya apa salah saya gitu ya. Karena ya saya sih hanya ada program BK saya jalankan, tupoksi saya sebagai koordinator tuh udah jelas tugas dan fungsinya apa ya saya jalankan, tapi kok nggak bisa sejalan ini kayaknya gitu ya. Visi misi saya di BK gitu kok nggak bisa sejalan, padahal saya juga nggak berubah visi misi yang almarhum kemarin sudah buat, itu nggak saya rubah apa-apa, saya meneruskan saja gitu, karena BK di sekolah saya juga alhamdulillah sudah baik sih gitu ya, jadi tidak perlu banyak juga yang harus dirubah gitu lah. Siap, baiknya dari cerita ini tadi, saya melihat memang dalam proses pergantian manajemen tentu saja akan banyak reaksi yang muncul. Mungkin itu salah satu, ada beberapa reaksi yang muncul. Nah, saya melihat reaksi ini dipicu karena adanya penunjukan Bu Indri menjadi koordinator. Kemudian itu sebelumnya setelah itu belum terlihat ada reaksi seperti apa. Ketika mengajak bekerja sama, ternyata ada respon yang berbeda dengan teman yang lain. Oke, saya mau melihat lebih dahulu menurut pengalaman Bu Indri sebelum menjadi koordinator BK dan almarhum masih ada nih. Nah, bagaimana perilaku yang orang yang disampaikan ya terhadap koordinator yang lama seperti itu, yang ibu lihat sendiri lah. Yang saya lihat sendiri ya, memang gini, yang koordinator saya itu tuh kemarin kebetulan laki-laki. Nah, sementara yang dua orang ini kan perempuan ya, perempuan. Jadi yang saya lihat dulu pada saat almarhum itu masih ada sih, mungkin saya berpikir gini, karena ini laki-laki dengan perempuan ya, jadi nggak banyak katakanlah benturan, mungkin nggak banyak terlalu ada benturan gitu ya. Artinya yang laki-laki mah enjoy aja mitranya gitu ya, temen yang dua ini berjalan, ya udah ini punya program, kita udah tahu semua program kita ini, ya udah jalanin sesuai koridor saja. Tapi dia kan biasanya laki-laki mah nggak pakai perasaan kali ya, jadi kayaknya sih easy going aja gitu, sepenglihatan saya. Cuman pada saat itu kan memang saya belum terjun langsung ke BK ya, jadi hanya sekilas ada permasalahan siswa, misalkan anak saya nih perwalian ada bermasalah, saya masuk ke ruang BK, ya ditangani oleh beliaunya itu, kemudian ada koordinatornya juga sesekali ikut menangani masalah kasus, udah selesai udah gitu kan. Jadi saya nggak terlalu banyak tahu juga tentang keseharian dia gitu ya di BK itu. Tapi yang saya rasa sekarang pada saat jadi koordinator kok kayaknya nggak mau sejalan sih gitu, kenapa sih nih gitu ya, sementara yang satunya oke aja gitu Pak. Oke, baik ya, berarti kalau kita lihat data sebelumnya kita juga agak sedikit kesulitan karena memang tidak bisa mengamati secara langsung ya perbandingan antara kinerja dulu dan sekarang. Selanjutnya program apa saja yang sudah Ibu ajukan yang membuat atau terkesan dia tidak bisa diajak bekerja sama atau tidak kompak? Oh iya. Jadi gini, contoh simpel aja ya Pak. Jadi saya itu berlakukan gini, kita selalu ada evaluasi di awal minggu. Kenapa saya selalu ambilnya di awal minggu di hari Senin gitu. Jadi kegiatan kita di minggu kemarin saya evaluasinya di Senin ini. Gitu. Jadi kegiatan kita di minggu ini kita evaluasinya di Senin depan gitu kan. Jadi setiap hari Senin dan selepas upacara sekolah, anak-anak upacara gitu. Beres upacara kita meriung sebentar ngobrol. Itu juga saya sih nggak memposisikan diri saya koordinator ini gitu ya. Enggak Pak, jadi ngobrol bareng, kadang-kadang di kantin, kadang-kadang di koperasi, ngeriung ada bangku dikit kita ngobrol. Gimana kemarin kasus ini beres, kasus ini beres ya, oke, nanti kita follow up berarti di minggu ini gitu. Nah cuman ini kan saya bertugas dari semester 1 kemarin ya Pak, jadi dari bulan Juli ya. Bulan Juli ini sampai sekarang udah sekitar jalan 4 atau 5 bulan kita sekolah. Itu bisa dihitung, ini jam saya 5 belum habis Pak. Untuk dia bisa kumpul bareng bertiga lengkap gitu ya, ini jarang nih gitu. Jadi kata saya ada aja alasannya yang Bu, aku mau jemput anak aku dulu ya sekolah. Kan kebetulan anaknya masih kecil-kecil TK gitu. Oh, anaknya ada yang kembar juga gitu. Jadi, Bu, aku mau antar anak sekolah, Bu, aku mau jemput anak sekolah gitu. Bu, aku mau ini dulu nih, mau pulang masih kan
bayi juga, dia punya bayi ya. Aku mau ngasih ini dulu nih buat pengasuhnya gitu, susu dan lain sebagainya lah. Ada aja gitu. Jadi katanya kok nggak pernah bisa. Padahal kita berpikirnya di hari Senin itu awal kita hari bekerja itu saya pengennya tuntas semua yang kemarin tuh minggu-minggu lalu udah tuntas. Jadi kita menjalani minggu ini udah dengan step-stepnya udah jelas gitu ya, kita mau ngapain gitu. Jika Bu Indri dalam posisi rekan itu, apa yang akan Bu Indri lakukan ketika ada rekan seperti itu? Kita coba mungkin berempati lah gitu, bermain-main. Iya. Misalkan. Ya mungkin, iya ya saya jadi perempuan. Gini ya, kalau saya di posisi dia, mungkin bisa saya ajukan jadwal atau waktu yang berbeda ya untuk briefing. Artinya memang selama ini saya belum coba Pak. Saya selalu yang ada di mindset saya, kita briefing di hari awal sekolah, gitu kan, di hari Senin. Nah itu kayaknya bagus nih, gitu, briefing untuk minggu kemarin. Cuman memang saya belum pernah coba untuk meminta waktu di hari lain gitu. Kalau saya tadi Bapak bilang coba kalau boleh jadi dia gitu ya, apa yang akan dilakukan gitu. Saya emang nggak mau main kucing-kucingan begitu gitu. Jadi artinya ya saya temuin koordinator saya, ibu kumaha tuh saya emang nggak enak. Misalnya gitu kan ya, nggak enak kalau diajak briefing nggak bisa aja. Dan emang anak saya sekolah tiap hari Senin kan, kebetulan memang kalau untuk anak TK setahu saya di TK yang dekat itu sekolahnya tuh nggak tiap hari gitu Pak. Jadi Senin anak itu masuk, Selasa nanti libur. Nanti Rabu tuh anaknya ada jadwalnya agak siang. Jadi memang jadwal karena anak masih anak-anak TKA ya. Jadi TK ini jadi paling jam 10-11 juga udah beres karena memang dia bentuknya shift gitu ya. Jadi ada yang masuk di jam 7, ada yang masuk jam 9, setengah 9 gitu. Mungkin saya bisa ajukan ini sebenarnya kalau saya jadi dia nih. Saya mungkin minta ganti jadwal. Itu artinya komunikasi gitu kan. Berarti kalau begini kan artinya komunikasi antara saya dengan dia nggak ada komunikasi gitu. Sementara saya ngerasanya, kenapa sih dia nggak bisa? Padahal aduh ya Allah, sederhana gitu. Sederhana dan di abis upacara sampai ke jam saya ngajar, jam dia ngajar, jam yang satunya itu ngajar itu ada space waktu banyak gitu Pak. Makanya saya pikir di situ aja deh. Sambil sarapan lah, sambil ngobrol bareng lah gitu kan. Tempatnya juga nggak terlalu fokus selalu di ruangan gitu, bisa di mana aja gitu. Tapi kok selalu nolak. Cuman saya berpikirnya positif, oh iya ya anaknya dia sekolah, oh iya ya dia harus nyusuin anaknya, jadi dia pulang dulu gitu kan. Jadi kata saya, kenapa sih nggak bisa aja gitu. Iya. Harapan ibu ketika memang yang bersangkutan tidak bisa, harapannya inginnya apa yang disampaikan oleh beliau atau apa? Mungkin dari sayanya ya, harus dari sayanya kalau yang bikin jadwal ulang, reschedule jadwal briefing barangkali. Artinya dari saya mungkin dia nggak enak gitu ketika mau minta Bu briefing jangan di Senin dong, misalkan Selasa deh, anak saya soalnya Selasa libur nih gitu kan. Mungkin dia nggak enak mungkin. Dan itu saya memang belum pernah coba Pak untuk ganti jadwal briefing itu belum pernah. Berarti tadi Ibu juga menyampaikan adanya belum terbentuknya komunikasi. Iya. Ya, nah mungkin kita akan mulai kejar di situ. Upaya apa yang pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan komunikasi kakak dengan yang bersangkutan? Sudah ada atau begitu? Kalau kedekatan komunikasi saya belum terlalu ini Pak, belum berjalan maksimal gitu, belum optimal. Artinya karena memang saya juga selain guru mapel dan saya mapel juga dikasih jamnya juga agak banyak dengan kurikulum ya. Jadi kita paling komunikasi hanya sebatas permasalahan siswa aja. Itu pun yang memang masalah itu memang dirasa berat dan itu harus diketahui oleh koordinator secara mendalam gitu ya. Itu baru kita komunikasi. Itu pun komunikasi saya juga bikin grup. Saya tuh bikin grup bertiga doang gitu yang saya udah bilang, saya sudah memfasilitasi lah. Artinya ketika ada apa-apa, yuk mangga ngomongnya di sini aja gitu kan. Bisa ngomong di grup juga, nggak harus ketemu dengan saya resmi gitu ya.
ayolah kita pokoknya barengan, kita mah di BK sama-sama gitu kan. Saya juga berusaha tidak memposisikan sebagai koordinator yang kayaknya serang apa juga enggak gitu. Tapi saya sudah mencoba itu, maksudnya bentuk WA group kita bertiga gitu. Walaupun memang di WA group itu ya yang aktif yang satu tadi, yang ini ya dia hanya menyimak, baca sih baca gitu ya, cuman nyimak, nggak pernah banyak obrolan. Jadi saya berpikirnya, oh mungkin kasus yang dia tangani dengan anak-anak juga nggak terlalu banyak mungkin gitu kan. Artinya oh di tatarannya levelnya aman-aman aja lah gitu. Gitu Pak. Ya, cukup kompleks juga ternyata permasalahannya. Memang hubungan dengan rekan sejawat itu harus bisa disikapi dengan bijak, dengan baik. Dan saya mulai lihat tadi ada sedikit komunikasi yang belum terjalin. Menurut Ibu, untuk meningkatkan komunikasi antara Ibu dengan koordinator, misalnya Ibu saya koordinator dengan rekan-rekan yang lain di anggota Ibu lah, mungkin bisa seperti itu. Ada bagaimana? Selain tadi WA Group udah ada. Iya, udah ada, tapi masih dia. Atau bisa mungkin saya coba untuk aktivitas bareng ya, semacam outing misalnya. Artinya saya juga gini Pak, saya kemarin dengan alasan dia yang banyak nganter anak gitu ya, disuruhin pulang gitu. Jadi saya pengen kenal dia sama keluarganya. Sempet tuh terbersit di diri saya, pengen deh lebih dekat sama keluarganya coba. Artinya saya jangan jauhin dia, tapi justru saya dekati gitu ya. Maksudnya kalau selama ini memang saya gini orangnya, saya punya program ini, yuk kita jalanin. Dia nggak mau ya udah saya jalan aja sendiri. Gitu. Cuman saya belum coba untuk coba deh saya pengen tahu apa sih permasalahan dia gitu. Jadi kalau tadi Bapak bilang komunikasinya apalagi selain WA group, mungkin saya lebih pengennya masuk ke mengenal lebih jauh tentang keluarga dia, tentang keluarganya, anak-anaknya gitu kan. Dan ya itu mungkin salah satunya dengan menschedulkan ulang atau memberikan jadwal briefing yang jadwal baru gitu Pak, di hari lain lah. Artinya ketika anaknya libur saya ambil tuh untuk briefing. Mungkin itu atau di luar jam sekolah, maksudnya setelah pulang sekolah misalkan ya 15 menit 20 menit mungkin sebelum pulang saya barangkali bisa lakukan itu gitu. Jadi harapan dari kegiatan misalkan ada outing atau mungkin kumpul antara guru BK kemana gitu. Iya. Harapannya saya lihat tadi Ibu menyampaikan adanya komunikasi yang baik. Mudah-mudahan mungkin setelah adanya komunikasi yang baik sesuai dengan harapan. Iya Pak. Iya. Yang tergambar sih kalau saya begitu Pak. Kayaknya outing diajak keluarganya, saya juga ajak keluarga saya mungkin ya. Jadi mungkin bisa lebih mendekatkan artinya saya juga tahu kebutuhan apa sih yang ada pada diri dia gitu kan. Baik Bu Indri, setelah teridentifikasi dan ada upaya untuk melakukan perbaikan komunikasi lagi, peningkatan jumlah komunikasi yang terjadi antara Ibu dengan rekan Ibu, kegiatan outing itu yang tadi Ibu katakan, kira-kira mungkin kapan bisa dilaksanakan dan terrealisasi? Iya, kemarin gini Pak, kemarin saya sempat ngobrol di kemarin Jumat ya, kemarin itu sempat ngobrol. Saya cuman ini aja sih nyeletuk gitu sedikit. Kita mau weekend mau kemana nih? Kebetulan di dekat sekolah saya itu baru ada tempat-tempat kayak gini lah, tempat-tempat nongkrong gitu ya. Kata saya, nyobain yuk tempat baru tuh gitu. Nah, alhamdulillah sih kemarin responnya agak merespon nih Pak. Jadi dia bilang, oh boleh tuh Bu, gitu. Bahkan ada kolam renangnya. Nah, saya berpikir, oh ada kolam renang, biasanya anak-anak seneng nih, gitu kan. Jadi saya pikir, ayo, boleh yuk, boleh, gitu. Ayo Bu, jadwalin Bu, gaskan, katanya. Ya, jadi karena dia udah sambut begitu, responnya kayaknya udah bagus lah gitu ya. Jadi kata saya, gimana kalau ntar ya minggu depan saya bilang, yang penting sekarang kita beresin dulu program untuk semester 2 kan memang udah yang disiapkan nih dari sekarang udah lagi disusun ya Pak. Saya bilang oke, pokoknya program semester 2 beres, gasken, kalau berenang, saya bilang gitu. Terus bener nih Bu, bener, iya bener kata saya. Terus yaudah iya, sip. Kayaknya sih jadi Pak minggu depan gitu. Kalau kemarin obrolan kemarin ya,
itu udah arahnya ke situ gitu. Makanya saya wah apa deh, saya walaupun jauh dari rumah saya korbanin lah buat komunikasi istilahnya. Ya. Oke, berarti ternyata memang sudah ada rencana upaya itu, berarti tinggal sekarang eksekusi di minggu Iya Pak, depan. iya tinggal eksekusi. Semoga dengan adanya eksekusi tersebut dapat sesuai dengan harapan Ibu, Iya. terjadinya Komunikasi gitu Pak. Oke, tapi untuk membuat itu semua berjalan dengan baik, apa hal yang akan Ibu lakukan gitu dalam proses kegiatan penting itu? Paling saya ya tentunya saya akan persiapkan gini, apa yang sudah saya rencanakan di awal itu ya untuk memperbaiki komunikasi saya dengan rekan kerja gitu, khususnya sebenarnya dengan dia, tapi sekaligus lah dengan yang satunya lagi, karena sebenarnya sih yang satunya saya nggak ada masalah gitu. Ya saya akan, ini kesempatan baik setelah dia respon kemarin. Jadi pas dia respon ya saya tangkap dia respon dia gitu kan. Daripada nanti berulang lagi karena ya saya juga harus tahu sebenarnya apa sih yang dia inginkan gitu kan. Ya mungkin saya sebagai koordinator yang rekan baru mungkin ada harapan dari dia, atau mungkin dia juga ada pembanding dengan yang almarhum kemarin gitu ya, yang sementara saya juga nggak tahu plus minusnya program almarhum yang kemarin itu apa gitu kan, atau kebiasaan-kebiasaan di komunitas BK itu apa yang mungkin sudah yang sering dijalankan, dan itu belum tersentuh oleh saya barangkali, sehingga dia ada kecewa di situ atau bagaimana. Mungkin dengan outing itu saya bisa tahu gitu apa yang sesungguhnya dia inginkan. Bisa tercurahkan. Iya Pak, iya. Komunikasi. Oke, baik Bu Indri, sepertinya saya sudah mulai melihat nih ada upaya untuk perbaikan komunikasi untuk mencapai kerjasama yang baik ya, tapi saya yakin ini hanya baru awalan dan tentu saja akan banyak hal yang dapat memberikan respon yang baik terhadap kerjasama, dan mudah-mudahan upaya pertama ini dapat membuahkan hasil berdasarkan doanya ya Pak. Baik Ibu, bagaimana sekarang perasaannya? Lumayan ada pencerahan. Artinya saya makin yakin Pak. Siap. Gitu ya. Kalau tadi dari kemarin saya memang agak gini. Iya enggak, nanti jangan-jangan pas udah waktunya dia alasan lagi gitu. Ya. Oh, nggak bisa Bu, anak saya lagi begini, anak lagi saya begini gitu kan. Saya udah dan ininya udah negatif lagi gitu. Makanya saya coba pengen ketemu Pak Edwin, tapi dengan obrolan kita di hari ini, alhamdulillah saya dikasih penguatan juga oleh Bapak, sehingga ya saya benar-benar mau gaskan ini. Ya, mudah-mudahan rencananya dapat berjalan dengan baik. Amin. Dengan bukan salah satu rekan itu tadi. Iya, Mudah-mudahan adanya komunikasi berjalan dengan baik, dan yang tujuan Ibu dapat bekerja sama, dapat menjalankan tugas dengan baik. Iya. Atur nuhun ya Pak. Ya, siap Ibu. Makasih Semoga banyak. lancar. Iya. Pokoknya nanti saya kabarin Bapak deh. Siap. Atau kalau perlu Bapak ikut Pak. Nah, ya, boleh kalau gitu nanti. Saya ajak keluarga juga Pak. Outing ya. Oke. Atur nuhun Pak Edwin. Pamit saya. Assalamualaikum. Pak Edwin. Bangga. Oke, Pak Edwin, biar efektif langsung kita ini ya, pasca. Gimana rasanya jadi coach? Alhamdulillah, coaching tadi cukup panjang, cukup melelahkan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya. Oke. Tadi ada pengembangan di Oke, amin, mudah-mudahan ya. Kalau boleh diulangi nih, indikator ketercapaian tadi ketika Pak Edwin kan tadi pengen mengembangkan yang memberdayakan coaching. Betul. Boleh disebutkan kembali indikator ketercapaiannya seperti apa? Siap. Indikatornya tadi saya bisa katakan saya berkembang itu ketika saya membantu pembuatan rencana aksi dari coach saya. Oke, nah berdasarkan lagi proses coaching, menurut Pak Edwin apa saja yang sudah Pak Edwin lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Apa aja tuh langkah-langkahnya supaya akhirnya muncul tuh si rencana aksi tadi? Saya bertanya secara langsung sih tadi, jadi saya bertanya ini kapan rencananya untuk mengeksekusi langsung tembak. Langsung Oke. tembak. Dan ya rencananya langsung muncul gitu, kapan, dengan siapa. Tapi memang saya merasakan masih kurang efektif ya komunikasi yang saya sampaikan untuk menyusun rencana aksi. Secara halus jadi terkesan tadi agak sedikit dorongan yang cukup kuat dari saya sih sebenarnya. Oh, kenapa bisa berpendapat seperti itu?
Ya memang terkait asumsi itu mungkin saya selalu berasumsi seperti itu. Jadi karena saya bertanya secara langsung itu mungkin kalau saya bisa lebih halus dengan retorika yang sedikit apa ya, tidak to the point lah gitu, lebih mengalir gitu. Itu sih mungkin saya bertanya. Berarti kalau misalnya nanti ada kesempatan coaching lagi nih, rencana kedepannya seperti apa? Ya rencananya lebih santai, lebih mengalir gitu. Kalau tadi saya lihat untuk pertemuan ini cukup formal saya sampaikan, jadi sehingga kemitraannya kurang juga terlihat. Meskipun dari Kuci sendiri dia santai, tapi sayanya yang tegang gitu. Seperti itu asumsi saya lagi ya lagi. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin kemitraan dan juga untuk ketercapaian indikator kompetensi yang saya kembangkan. Oke. Nah, tapi kan tadi juga pasti ada kelebihan ya. Akhirnya kan coachingnya bisa menyampaikan rencana internal Pak Edwin. Kelebihan Pak Edwin dari melakukan coaching apa? Agak berat ya namanya kelebihan, tapi saya cukup bisa menangkap inti dari permasalahan yang dihadapi itu aja sih mungkin kelebihannya. Jadi mencoba berusaha menggali solusi dari diri sendiri berdasarkan permasalahan yang terjadi. Oke, tadi kan yang saya dengar Pak Edwin tadi menceritakan yang kurangnya. Nah, ternyata kan kelebihannya juga ada. Terlebih ya. Iya, nah tadi kan berdasarkan cerita Pak Edwin nih. Nah, sekarang berdasarkan catatan hasil observasi yang tadi saya lihat, alur ceritanya sudah sesuai, sudah berurutan mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya akhirnya muncul, dan terakhir ditutup dengan komitmen dari coach itu sendiri. Nah, tadi sesuai request bahwa salah satu kriteria sesuai dengan penilaian tadi yang ingin dikembangkan adalah memberdayakan coach. Betul. Ya. Nah, di catatan sih sudah berhasil untuk tidak memberikan saran secara langsung, karena kan itu memang tidak boleh ya. Nah, itu sudah tidak diberikan solusi. Kemudian tadi ada upaya juga dari Pak Edwin untuk memancing, membantu membuat rencana aksi yang lebih spesifik. Tadi kan karena coachingnya juga kalau perempuan memang sering cerita ya, jadi supaya daerah ini oke kita mau tujuannya kemana. Nah, Pak Edwin lah tadi sebagai coach untuk mengarahkan. Nah, tadi saya lihat itu sudah ada. Jadi sudah ada ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan hasil catatan saya, berarti memberdayakan coachingnya sudah mulai berkembang. Nah ya, nah kemudian nih selain memberdayakan coaching, ketika nanti ada kesempatan untuk coaching lagi, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Edwin? Dari 3 kompetensi itu, saya kira saya akan mencoba kompetensi yang di atasnya. Sebelumnya yaitu mendengarkan aktif. Boleh ceritakan kenapa tuh ingin mendengarkan aktif yang dikembangkan? Ya, karena kan salah satu indikator dari mendengarkan aktif salah satunya adalah jadi bebasnya asosiasi dan juga menangkap emosi. Saya masih belum bisa menangkap emosi yang yang keluar dari kunci saya gitu. Jadi hanya sebatas ngobrol ringan, ngobrol santai, tapi emosinya belum saya dapat gali gitu. Rencananya nanti supaya bisa menangkap emosi, ada sudah bayangan belum apa yang akan dilakukan? Jadi lebih bertanya kepada sudut pandang apa yang dirasakan, apa yang lebih mendalami emosinya ya. Oke, Pak Edwin, overall it's good ya, sudah bisa jadi coach. Ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan? Oke, saya cukup. Bagaimana Pak Edwin kesimpulannya, apakah setelah ada bantuan supervisor ini membantu mengembangkan Pak Edwin menjadi seorang coach, mengetahui misalnya apa yang bisa disimpulkan dari perbincangan pasca coaching tadi? Yang saya rasakan sih memang itu betul perlu adanya seorang supervisor itu untuk lebih mengontrol kita, lebih bisa mengembangkan diri kita. Kita nggak hanya stuck di sini aja gitu, dengan adanya observer atau supervisor kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dan lebih objektif. Kalau tadi kan saya bilang, kalau saya rasa sih gini, ternyata ibu menyampaikan ada kelebihan dan seterusnya. Berarti memang perlu sisi yang lain selain sisi diri sendiri dalam memaksimalkan khusus ini. Oke, jadi menurut Pak Edwin manfaat dari adanya supervisor dalam coaching sangat bermanfaat tuh ya. Untuk melihat objektivitas dari coaching yang dilakukan. Kan biasanya asumsi dari saya sendiri atau mungkin dari coaching sendiri, kalau ada pihak ketiga itu dapat
lebih objektif dan lebih bisa melihat oh ini yang perlu dikembangkan, ini yang sudah cukup, ini yang kurang. Berarti Pak Edwin mulai dengan adanya supervisor ini berarti membantu Pak Edwin untuk mengembangkan diri sebagai coach kan? Betul, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya kalau misalnya dirasa kehadiran saya bisa bermanfaat dan mengembangkan potensi Pak Edwin sebagai coach. Teruskan lakukan coaching sama rekan-rekan yang lain ya. Terima kasih telah mempercayakan saya menjadi supervisor. Nanti kapan-kapan gantian ya, saya di supervisi ya sampai ini. Jangan perlu supervisor 20 kali lagi supervisor seperti ini ya. Atur Pak Edwin, terima kasih banyak. Mangga dilanjutkan kegiatan aktivitas selanjutnya. Mari Ibu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi praktik mengenai supervisi percakapan coaching yang telah kelompok kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Thank you for watching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.